Ya, baik pemirsa, kembali lagi ke studio RTV bersama kami ya, dengan saya Pandu dengan Eli Yuliana di sini. Ini memasuki segmen terakhir. Nah, cuman ada satu pertanyaan nih Pak, yang tadi cara mengelola sebuah kelas besar ketika siswanya diajak untuk keluar dari lingkungan sekolah. Katanya agak sulit ya mengontrol anak-anak yang tidak fokus kepada tugasnya. Lebih suka bermain kalau di luar. Nah, gimana Pak Wasis? Iya, memang betul sekali. Jangankan di luar, kalau di dalam kelas saja kita, misalkan di ruangan saja kita masih harus mengontrol dengan ketat gitu ya, Bu. Cuman kalau di luar ruangan, sebaiknya sebelum kita mulai pembelajaran itu kita berikan aturan-aturan atau istilahnya seperti pagar gitulah. Dalam arti bukan pagar yang mengungkung dia, enggak, tetapi memberikan edukasi bahwa ini ada bahaya, ini ada enggak bahaya. Dari situlah anak nanti akan secara tidak langsung juga akan belajar bahwa mereka bisa memilih atau memilah mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Kemudian di dalam pembelajaran di alam itu memang banyak resikonya, tetapi anak-anak kami akan diberikan warning atau peringatan-peringatan yang memang nantinya mereka bisa mengantisipasi lebih awal daripada yang terjadi nanti seperti yang terjadi di SMP ya, SMP di Jogja itu. Nah, kemudian untuk mengontrol semuanya itu ya kita berikan aturan-aturan mainnya untuk belajar di situ dengan tidak mengurangi kreativitas dan inovasi mereka untuk belajar. Kemudian saya juga menambahkan tadi sedikit, jadi Pak, untuk sekolah alam yang saya memang merasa merasa terinspirasi lah. Di Indonesia kita ini alamnya cukup kaya dengan segala sesuatu. Contoh saja gambir yang diekspor ke luar negeri. Gambir itu dari petani hanya dijual sekian saja, sekian rupiah. Kemudian setelah diolah oleh negara lain, kemudian dibeli lagi oleh negara kita, di situ harganya sudah sangat mahal. Dan sekolah alam harusnya bisa memberikan pandangan ke depan bahwa alam Indonesia ini harus diolah dulu, kemudian diberdayakanlah agar lebih sejahtera masyarakatnya. Dari sekolah alam mungkin bisa mengarah ke arah sana untuk mempelajari alam kita. Contoh saja juga yang di Kalimantan Pajaka ya Pak ya? Ya, Pajaka. Ya. Nah itu sebenarnya kalau diteliti bisa dijadikan sebuah obat atau bahkan yang bisa punya nilai jual tinggi bagi Indonesia dan rakyatnya gitu Pak, Bu. Oke, baik Bapak-bapak yang hebat ini, kita masuk ke segmen terakhir ya. Mungkin Pak Arnold mungkin bisa memberikan konklusi sekaligus saran dan pesan kepada teman-teman kita guru yang ada di luar sana Pak, yang bisa memanfaatkan metode sekolah alam ini. Ya, terima kasih Bu. Kami berharap semoga konsep sekolah alam ini bisa dilaksanakan di seluruh sekolah. Jadi bukan hanya khusus untuk sekolah alam, tapi di seluruh sekolah. Karena sekolah alam yang pertama yang disampaikan oleh Pak Wasis tadi, ya tujuannya juga untuk menjaga lingkungan, menjaga alam, itu tujuan paling utamanya di situ. Nah, selain untuk menjaga lingkungan, juga untuk menciptakan pembelajaran seutuhnya. Tadi yang ditanyakan, pembelajaran seutuhnya seperti apa? Nah, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu kan ada 4 yang kita olah dalam pendidikan itu. Yang pertama itu ada namanya olah hati atau namanya etika, ada namanya olah pikir, literasi, olah rasa, estetika, dan yang keempat adalah olahraga, kinestetik. Nah, itu pendidikan seutuhnya menggarap 4 bidang itu. Nah, makanya kita ada mengetahui tiga bidang garap pendidikan itu kan, untuk karakter atau sikap kognitif, kalau dulu itu kognitif, yang kedua itu keterampilan atau psikomotorik, yang ketiga itu pengetahuan atau kognitif.
Nah, itu yang harus digarap oleh pendidikan, bukan hanya sekedar di pengetahuannya. Nah, kalau untuk di sekolah alam ada 4 pilar yang bisa kita untuk mengimplementasikan pendidikan seutuhnya. Itu ada 4 pilar. Yang pertama, sekolah alam itu pilar yang pertama itu untuk menanamkan karakter atau imam dan takwa. Nah, untuk bagaimana sekolah itu bisa membangun keimanan dan ketakwaan peserta didik. Yang kedua, pilar yang kedua itu ada keilmuan. Bagaimana peserta didik itu memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan yang banyak. Yang ketiga itu sekolah dijadikan tempat untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan, Bu. Nah, jadi melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan, karena manusia ini diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jadi bagaimana sekolah itu bisa membentuk pemimpin atau kepemimpinan. Nah, yang keempat ini, yang terakhir adalah pilar kewirausahaan, Bu. Nah, karena tuntutan ke depan itu wirausaha itu sangat dibutuhkan. Nah, kita juga di Indonesia ini kekurangan wirausaha, Bu. Jadi kebanyakan kita itu menjadi pekerja, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, jadi konsep dari sekolah 4 pilar itu semoga bisa dilaksanakan, bukan hanya di sekolah alam, juga di sekolah negeri-negeri yang lain. Itu harapan saya untuk peningkatan pendidikan, untuk sumber daya manusia, dan untuk generasi emas 2045 yang akan datang. Berarti termasuk termasuk pelajaran agama sekaligus tadi ya? Iya, agama sebenarnya banyak. Ya, dengan melihat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada nilai-nilainya. Oh, ini ciptaan, kita harus menjaganya. Itu banyak pendidikan karakternya, Bu. Untuk agama itu paling banyak dengan melihat. Kalau di konsep agama Islam itu ada namanya tadabbur alam. Jadi kita belajar di alam. Nah, kalau di sekolah alam, saya contohnya ada namanya operasi semut. Jadi anak-anak itu diminta untuk melakukan operasi semut untuk memungut sampah. Nah, jadi mereka berbaris, jadi mereka berjalan, ketemu sampah dipungut. Itu namanya operasi semut. Nah, itu salah satu tadabbur alam namanya. Nah, itu salah satu contoh yang dikembangkan di sekolah alam Kota Singkawang. Iya, baik pemirsa RTV, kita bisa mengambil suatu kesimpulan dari diskusi kita sore ini, bahwa sekolah tidak hanya harus ilmu pengetahuan yang wajib siswa kita dapatkan, tetapi ingat, belajar dari alam itu lebih baik. Karena apa? Pertama tadi, meningkatkan pendidikan karakter, ketakwaan kepada Tuhan, dan yang ketiga adalah mereka menghargai akan alam yang ada di sekitar mereka. Seperti kata pepatah kawan saya dari Padang nih, Pak ya. Apa? Alam tak kambang jadi guru. Ya. Sampai sekarang itu masih ada di leluhur mereka, dan kita juga ikut mengambil dari itu. Ya, dijadikan moto universitas juga ya. Iya. Baik pemirsa, hari ini sudah cukup diskusi kita tentang sekolah alam dan kaitannya dengan pendidikan karakter. Untuk edisi berikutnya akan lebih menarik lagi bersama saya, Eli Yuliana, dalam program Yuk Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama PCIC. PCIC selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad.